Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Makan jajanan abon ikan, puluhan siswa SD di Lombok Timur keracunan. Jelang pemilu, KPU Lombok Barat kekurangan ribuan surat suara. Tingkatkan ekonomi keluarga, puluhan warga di Lombok Tengah berkreasi membuat tas anyaman warna-warni. Dua pria berinisial SO 51 tahun dan AM 50 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menipu seorang anggota polisi. Keduanya diringkus atas laporan korban yang tertipu uang puluhan juta rupiah. Polisi menyita lembar kwitansi penerimaan uang 50 juta rupiah dari korban dan bukti percakapan tersangka dengan korban. Tersangka menjanjikan kerjasama pengiriman BBM solar ke PT Aman Mineral dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp750 per liternya. Karena tertarik, korban mentransfer dana awal 50 juta rupiah untuk mengurus administrasi dan mengatur pertemuan dengan perusahaan. Namun ternyata kerjasama yang dijanjikan tidak kunjung terrealisasi. Ada dua terduga, sekarang sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, di mana TKP di wilayah Cakranegara. Korban RP, ini mohon maaf anggota kepolisian. Modus dari kedua tersangka yaitu mengiming-imingkan korban bisa masuk atau pengadaan proyek di PT, sebutin nggak apa? Aman Mineral. Disebutin nggak apa? Di PT Aman Mineral. Berapa korban sudah menyetorkan uang? 50 juta. Memang PT yang Bapak itu kelola itu ada kerjasama sama PT Aman? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Terus uang itu rencananya dipakai untuk apa? Untuk operasional, untuk Pak. Rencananya proyek apa yang mau diberikan ke korban? Kita proyek minyak, Pak. Pengadaan Pengadaan. Kedua tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Belasan senjata api rakitan dimusnahkan kepolisian Resort Bima Rabu pagi. Sebanyak 15 unit senjata api dimusnahkan dengan menggunakan alat pemotong otomatis, disaksikan sejumlah perwakilan masyarakat. Belasan senjata tersebut diserahkan masyarakat secara sukarela dalam sosialisasi pemilu yang digelar petugas di sejumlah desa terpencil. Polisi meminta warga yang menyimpan senjata api rakitan segera menyerahkannya demi kenyamanan bersama. Untuk seluruh TPN ini? Ya semua ya, langkah-langkah tindakan kepolisian terkait dengan situasi keamanan ini menciptakan situasi yang kondusif. Saat ini di dalam operasi kepolisian mantap data, ini dalam rangka menciptakan situasi keamanan dalam rangkaian pemilu. Saat ini masih tahap kampanye, ya tinggal 1 bulan lagi kemudian masa tenang, dan tanggal 14 Februari sudah mulai pemilihan pencoblosan. Pemusnahan senpi rakitan menjadi salah satu langkah polisi di Kabupaten Bima untuk mencegah konflik menjelang pemilu. Polisi juga mengingatkan kepemilikan senpi dapat dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Emi Kusumo melaporkan dari Kabupaten Bima. Pelayanan izin terpadu di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat belum beroperasi maksimal sejak awal tahun. Hal itu disebabkan belum siapnya sumber daya dan regulasi pelayanan izin Satu Pintu seperti yang ditargetkan Pemda. Meski Pemda telah membangun kantor terpadu, namun sejumlah dinas terkait belum menempatkan petugasnya sehingga menyulitkan pelayanan. Untuk memaksimalkan pelayanan,
Pemda membuka permohonan izin secara online dengan estimasi keluar izin 1 minggu kemudian. Agak sepi, karena memang saya katakan kemarin hanya izin-izin tertentu. Kebanyakan masyarakat yang mengajukan izin untuk NIB, nomor induk berusaha, itu jarang sekali. Apa di rumah kan jarang sudah sekarang kan, itu termasuk untuk minol, terus izin trayek. Pemerintah daerah mencatat telah merealisasikan 150 izin penderian bangunan, 45 izin operasional bangunan, dan 451 izin di sektor kesehatan dan tenaga kerja, serta ribuan izin berusaha perorangan selama tahun 2023. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan pencari kerja mengunjungi kegiatan Job Fair yang digelar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di halaman kantor di Snaker Trans Rabu pagi. Job Fair menawarkan bekerja ke luar negeri, yakni Eropa dan Timur Tengah bagi ratusan orang pelamar yang lulus. Panitia memastikan akan merekrut 250 orang dengan membuka pendaftaran selama 2 hari. Rekrutmen diprioritaskan bagi lulusan lembaga pelatihan kerja dan memiliki pengalaman sesuai bidang yang dibutuhkan. Kalau ada yang diterima, langsung diterimanya, hasil interviewnya, langsung kami di ACC, ini 2 minggu, 3 minggu, bisa proses. Tidak ada kursus lagi kayak ke Jepang biasanya? Ya, karena ini kan betul-betul skill. Yang diterima ini sudah ada skillnya. Contoh sekarang di perhotelan, dia sudah ada sertifikat. Apresiasikan kepada semua kepada pihak PT dan dari PT luar yang telah datang ke Lombok. Tidak ada kesulitan untuk melamar? Ya, tidak ada kesulitan selama ini. Yang penting kita itu punya motivasi, keinginan pergi ke sana, dan ada bekal yang kita itu selama berkas-berkas juga sudah full. Job Fair pemerintah daerah digelar secara transparan dengan mempertemukan pelamar dengan perwakilan perusahaan untuk memastikan kesesuaian kapasitas pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.